Ya, Komnas HAM sudah memilih ada 7 ya isu prioritas. Yang pertama itu soal penyelesaian pelanggaran HAM yang berat. Ada 12 berkas hasil penyelidikan Komnas HAM yang sudah kami serahkan kepada Kejaksaan Agung dan sampai hari ini belum ada penyelesaian. Nah, kita sekarang sedang bernegosiasi berkali-kali dengan pihak Kejaksaan Agung, pihak Menko Polhukam, dan atas perintah Presiden sebetulnya sekarang pihak pemerintah dalam hal ini Menko Polhukam dan Jaksa Agung diminta untuk mencari solusi bersama Komnas HAM. Yang kedua soal konflik agraria. Yang ini sebetulnya pengaduannya yang paling banyak masuk ke Komnas HAM karena ada kasus-kasus baik karena ada investasi di bidang perkebunan, pertambangan, bahkan juga pembangunan infrastruktur ya yang di era Pak Jokowi ini sangat gencar, tapi juga dalam berbagai kasus itu terjadi masalah dalam kaitan dengan katakanlah tanah atau properti yang dimiliki oleh masyarakat yang harus digusur karena pembangunan infrastruktur. Yang berikut itu ada soal kekerasan ya, yang seringkali muncul dari sikap-sikap ekstremisme. Kemudian juga ada kekerasan berdasarkan yang dilakukan oleh masyarakat maupun kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara ya. Termasuk kepolisian, militer misalnya, yang kita catat itu tiap tahun juga angkanya cukup tinggi. Salah satu contoh misalnya extrajudicial killing. Jadi dalam penanganan satu tindak pidana misalnya aparat kepolisian kita masih juga selalu menggunakan cara-cara yang itu bertentangan dengan standar hak asasi manusia maupun hukum nasional kita, sehingga menimbulkan praktek extrajudicial killing yang menimbulkan kematian pada terduga tindak pidana maupun kekerasan dalam arti penyiksaan. Padahal Indonesia sudah meratifikasi konvensi anti penyiksaan. Kemudian ada akses to justice, ya, akses pada keadilan, di mana masyarakat kita juga datang ke Komnas HAM mengadu karena mereka merasa diperlakukan tidak adil di dalam proses mencari keadilan, kesulitan di dalam mendapatkan akses, mendapatkan dukungan penegakan hukum yang mereka anggap fair, adil misalnya, itu seringkali juga menjadi masalah buat mereka. Kemudian ada kaitan dengan soal intoleransi ya, di mana sebagian elemen-elemen masyarakat kita misalnya dengan satu keyakinan tertentu melakukan persekusi atau melakukan praktek kekerasan, mendiskriminasi kelompok lain, melakukan ujaran kebencian ya, yang itu sekarang juga dengan era medsos itu cukup berkembang. Inilah yang selalu kami sampaikan dalam laporan kami secara reguler kepada Presiden dan kepada DPR, yang kami kira harus ada langkah-langkah yang progresif untuk menyelesaikan itu. Ya. Indonesia cukup bagus sebetulnya di ASEAN. Ya. Kita dianggap satu negara yang katakanlah champion dalam bidang demokrasi dan hak asasi manusia, tapi tentu aja masih punya catatan-catatan, termasuk catatan tentang masalah penyelesaian Papua, ya, di mana kekerasan juga masih terus terjadi, baik yang dialami oleh masyarakat sipil maupun yang dialami oleh aparat keamanan sendiri, gitu. Sehingga kemudian pembangunan di sana menjadi terganggu, ya. Sehingga selama ini kan kita sudah tahu masyarakat asli Papua tertinggal jauh dari provinsi lain, juga di internalnya di provinsi Papua tertinggal juga dari masyarakat pendatang. Dengan konflik yang masih berlangsung itu, pembangunan menjadi semakin tidak bisa dijalankan dengan seadil-adilnya. Karena itu tuntutan untuk misalnya memisahkan diri itu juga cukup kuat di sana. Itu problem yang juga harus kita atasi. Ya, saya kira sebagian besar adalah itu problem yang memang sudah berjalan selama ini ya. Misalnya HAM berat itu kan 12 berkas perkara itu sudah sebagian ya, itu sudah ada sebelum periode saya, tapi juga sebagian adalah hasil penyelidikan di era saya. Ada 3 atau 4 itu yang dihasilkan dalam periode saya. Kemudian masalah-masalah agraria tadi atau masalah intoleransi, kekerasan, itu sebetulnya praktek-praktek pelanggaran hak asasi manusia yang sudah lama berlangsung, yang kita meskipun sudah banyak mengubah ya, mereformasi sistem hukum kita, bahkan juga memperbaiki aparat penegak hukum kita dengan melakukan pendidikan kepada mereka, penyuluhan misalnya, tapi tetap masih terjadi.
Optimisme tetap sangat kuat ya. Pertama karena kesadaran masyarakat kita cukup tinggi. Setiap ada isu-isu pelanggaran hak asasi manusia misalnya, itu antusiasme media massa, antusiasme dari publik itu tinggi sekali. Ya. Terutama untuk isu-isu yang mereka anggap itu sangat dekat dengan kepentingan mereka gitu. Sehingga memang itu sebetulnya membantu langkah-langkah advokasi Komnas HAM di dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut gitu. Di samping itu suasana demokrasi kita juga sebetulnya berikan satu ruang yang memungkinkan banyak pihak untuk memberikan pandangan, termasuk juga untuk menekan pemerintah supaya mereka lebih peduli terhadap penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia. Kami langsung memerintahkan tim pemantauan, penyelidikan pemantauan kami. Di sini ada subkomisi penegakan, khususnya komisioner untuk bidang pemantauan dan penyelidikan. Langsung timnya turun. Pada hari pertama, di tanggal 7 malam, itu tim kita sudah langsung bertemu dengan pihak EPI di Petamburan. Jadi dengan Ustadz Sobri Lubis, misalnya dengan Saudara Munarman, dengan pihak keluarga yang meninggal dunia maupun dengan beberapa pihak lain, kita langsung bertemu pada hari pertama. Besoknya sudah turun ke lapangan, mencari bukti-bukti awal, misalnya di sekitar tol Cikampek itu, di kilometer 50. Terus selanjutnya kita melakukan langkah-langkah yang menurut kami itu langkah yang sebenarnya sangat cepat kita lakukan. Kami tentu bergerak dari prinsip kami bahwa Komnas HAM ini harus imparsial, ya, tidak berpihak pada manapun, kecuali dia berpihak pada bukti-bukti yang otentik dari temuan yang dilakukan oleh Komnas HAM. Karena itu kalau kita lihat hasilnya sebetulnya, dua klaim dari pihak EPI maupun dari pihak polisi, itu sebetulnya yang satu, misalnya katakanlah polisi ya, tidak semua klaim polisi itu diterima oleh Komnas HAM. Sebagai contoh, polisi sejak awal mengatakan bahwa 6 ini ditembak karena melakukan perlawanan. Kan kemudian Komnas berkesimpulan hanya 2, yang 4 lagi kami anggap sebagai unlawful killing, satu dugaan tindak pidana yang itu serius ya. Dan itu berarti membantah sebagian klaim polisi gitu. Sebaliknya klaim EPI bahwa mereka ini adalah anak-anak muda yang sama sekali tidak bersalah gitu. Kemudian dibunuh oleh polisi. Tapi klaim itu kan juga kami bantah sebagiannya gitu. Misalnya kami mengatakan dalam kesimpulan kami bahwa ini dimulai memang dari ada provokasi justru dari Laskar EPI yang kemudian disahut oleh polisi yang ada di lapangan tadi, kemudian saling bergesekan di antara mereka, saling tembak-menembak, ada 2 yang mati. Jadi itu berarti kami juga sebetulnya tidak menerima keseluruhan klaim EPI. Tapi tidak berarti seluruh klaim EPI salah gitu. Bahwa ada 4 laskar mereka yang itu dibunuh bertentangan dengan hukum yang kami sebut unlawful killing, itu kan berarti kami membenarkan sebagian klaim dari EPI. Jadi dalam hal ini sebetulnya klaim kedua belah pihak tidak seluruhnya salah dan tidak seluruhnya benar. Komnas datang dengan satu kesimpulan yang berbeda dari kedua belah pihak. Itu yang menjadi prasyarat dari Komnas HAM. Komnas terikat kepada apa yang disebut sebagai prinsip Paris ya. Komisi-komisi nasional hak asasi manusia seluruh dunia ini dia terikat kepada satu apa yang disebut sebagai Paris Principle. Paris Principle itu mengatur mengenai independensi, kemudian imparsialitas dari lembaga dan juga cara bekerja dari komisi nasional itu. Komnas dalam hal ini apalagi kami punya akreditasi A ya di Global Alliance untuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia seluruh dunia. Dengan akreditasi A itu pasti kita akan sangat hati-hati untuk juga menjaga metode kerja kita. Memang publik banyak yang misalnya memberikan kritik, kenapa misalnya tidak menggunakan undang-undang ini, kenapa hanya menggunakan metode ini gitu. Tapi kami sebenarnya punya argumentasi yang sangat kuat untuk itu. Untuk kasus EPI ini, kami memang sejak awal merancang, gunakan dulu Undang-Undang 39, kalau kita di lapangan menemukan fakta-fakta yang katakan mengindikasikan ada dugaan pelanggaran HAM berat, kita akan naik ke Undang-Undang 26. Kalau tidak, maka kami selesai pada level Undang-Undang 39 dengan kesimpulan ya
sebagaimana sudah kami sampaikan, memang kami tidak menemukan unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat. Dan itu serious crime dalam standar internasional. Unlawful killing itu adalah serious crime. Kategorinya itu berat, serius itu. Jadi kalau dalam KUHP kita misalnya, kalau nanti ditemukan juga bahkan ada unsur rencana misalnya, ya kan mereka sudah tangkap nih orang kan, kemudian mereka merencanakan setelah penangkapan itu membunuh orang ini, itu bisa masuk kategori hukum pasal pembunuhan berencana dan itu hukumannya sangat maksimal. Nah kalau misalnya pun tidak ada unsur rencana, tiba-tiba karena ada perlawanan tadi ya, kan mereka katakan ini ada perlawanan ketika mereka bawa misalnya. Tetapi kalau nggak salah itu menggunakan pasal 338 ya, KUHP. Itu juga hukumannya berat, bukan hukuman yang ringan. Jadi unlawful killing itu satu dugaan ya, kalau saya mau katakan dalam tanda petik tuduhan dari Komnas HAM kepada aparat, itu sebenarnya tuduhan yang berat itu. Jadi kita tidak perlu memperdebatkan itu, karena kalau kita ngotot bahwa ini harus HAM berat, pertanyaan sederhananya, lantas ini kebijakan siapa? Kami sudah pernah memberikan keterangan penjelasan resmi ya. Pertama, itu tidak dimungkinkan karena Indonesia bukan negara pihak. Jadi kita itu belum meratifikasi Statuta Roma. Jadi kita istilahnya itu bukan negara pihak, bukan state party. Karena itu tidak ada wilayah yurisdiksi dari Mahkamah Internasional terhadap Indonesia sebab kita bukan negara pihak. Yang kedua, satu negara kemudian Mahkamah Internasional itu masuk untuk katakanlah mengambil alih kasus yang ada di situ, kasus pelanggaran HAM yang berat itu manakala negara tersebut dianggap tidak punya kemauan atau unwilling dan tidak punya kemampuan di dalam melakukan penegakan hukum. Bahasa lainnya apa? Bahasa lainnya adalah negara itu sedang kolaps sistem hukumnya. Contohnya apa? Rwanda, gitu. Karena dia nggak, atau tempo hari Bosnia yang diserang oleh Serbia. Serbia satu negara yang juga sedang porak-poranda, kekuatan militernya nggak terorganisir dengan baik, melakukan serangan seperti itu. Karena itu kemudian PBB, Mahkamah Internasional ambil alih itu kasus. Indonesia punya 12 kasus tadi yang Komnas HAM sudah ajukan ke Mahkamah Internasional, ke Kejaksaan Agung. Ini saja tidak pernah juga itu ditanyain oleh ICC atau Mahkamah Internasional. 2019 Komnas HAM berkunjung ke ICC. Kami bertanya, berkonsultasi, ini ada 12 perkara HAM berat di Indonesia yang itu belum selesai. Pandangan ICC gimana? ICC mengatakan negaramu ada sistem hukumnya, ya datang selesaikan dalam sistem hukum kalian. Jadi unwilling atau unable itu mengisyaratkan bahwa negara itu sedang kolaps. Indonesia tidak dilihat sebagai negara yang kolaps. Itu alasan yang kedua, selain bukan negara peserta atau negara pihak itu. Nah yang ketiga, Komnas HAM sebagai komisi negara yang diakui akreditasinya A oleh internasional, itu kan sudah mengatakan ini bukan pelanggaran HAM berat. Saya yakin bahwa mereka akan lebih mempercayai gitu kesimpulan yang dibuat oleh lembaga yang sudah mereka akreditasi A itu ketimbang pendapat-pendapat politik dari pihak-pihak lainnya. Tetapi saya tidak berarti alergi dengan itu. Menurut saya itu suatu yang lumrah saja di dalam satu keadaan sistem demokrasi kita, ada perbedaan-perbedaan pendapat dan bagi kami itu kami justru jadikan sebagai dorongan supaya kepolisian betul-betul melakukan penegakan hukum sebagaimana rekomendasi Komnas HAM gitu, secara transparan kan. Sekarang kan didesak terus ya. Maka kepada TP3 juga kami katakan kami terima kasih atas kritik mereka yang keras itu, tapi kami katakan marilah kita fokus pada penegakan hukum yang itu sekarang ada di tangan kepolisian gitu, supaya betul-betul ada penegakan hukum yang seadil-adilnya gitu. Ya saya kira tetap akan bisa dilanjutkan ya, karena sebetulnya keterangan-keterangan mereka itu sudah kita ambil ketika mereka waktu kita periksa, termasuk saudara Alwira Jendrato itu kita udah periksa keterangannya, juga teman-temannya yang lain. Kemudian ada bukti-bukti yang sudah dikumpulkan. Jadi saya kira itu tetap bisa dilanjutkan. Walaupun kemudian ya tentu saja akan berdampak karena salah seorang terduganya karena sudah meninggal dunia tidak bisa
diadili ya, untuk memberikan satu vonis yang lebih fair kepada pihak-pihak yang diduga melakukan penembakan itu. Ya, yang saya agak heran itu, dan sampai hari ini masih bertanya-tanya kenapa mereka terlalu lama mengumumkan itu. Karena kami nggak mungkin mengumumkan itu, walaupun kami sudah tahu, mereka sudah beritahu itu kepada kami, tapi mestinya kan itu mereka umumkan sejak awal. Kemudian yang kedua, kami merasa ini kok seperti lama sekali ya untuk menetapkan tersangka, untuk memulai proses peradilannya ke tahap yang selanjutnya gitu. Meskipun berbagai kesempatan mereka memberikan klarifikasi, katanya sedang mengumpulkan fakta-fakta dan lain-lain. Yang kedua, kami juga masih mempertanyakan rekomendasi kami yang lain. Misalnya dalam rekomendasi kami kan kami juga menyebut ada penggunaan senjata oleh Laskar FPI. Dan itu sejak awal juga polisi mengumumkan. Jadi mereka sudah umumkan sejak awal, Komnas HAM juga menemukan bukti-bukti ke arah itu. Ini juga penting untuk dibuka sebagai proses hukum, penegakan hukum. Tapi selain itu juga untuk membuka fakta yang lebih terang ya, apa sesungguhnya yang terjadi gitu. Sehingga publik ini bisa menjadi tercerahkan bahwa yang terjadi pada tanggal 7 Desember itu ya seperti ini, bahwa memang ada kekerasan yang menimbulkan kematian dari kepolisian, tapi juga sebetulnya sisi lain ada elemen masyarakat sipil kita yang menggunakan instrumen kekerasan dan melakukan perlawanan terhadap petugas. Itu kan juga fakta hukum yang harus dibuka kepada publik. Tapi sampai hari ini kami belum melihat terduga yang lain gitu diperiksa oleh kepolisian. Setidak-tidaknya yang kita ketahui di publik ya. Apakah mereka mungkin diam-diam sudah memeriksa mereka? Saya nggak pernah tahu. Tapi sampai hari ini di publik belum ada kami dapat informasi bahwa mereka sudah memeriksa anggota EPI yang lain yang diduga terlibat di dalam kepemilikan senjata maupun serangan terhadap kepolisian itu. Peristiwanya kan tidak cuma ada 4 orang yang dibunuh oleh polisi, tapi juga ada peristiwa serangan dari masyarakat sipil terhadap aparat kepolisian dan kemudian terjadi saling serang di antara mereka yang menimbulkan 6 orang anggota EPI meninggal dunia. Jadi kompleksitas masalah itu artinya dibuka semuanya gitu. Bahkan mungkin juga membuka siapa sebetulnya, kalau kita bicara aktor intelektualnya. TP3 selama ini kan bicara aktor intelektual di belakang aparat kepolisian. Ya, saya setuju itu untuk dibuka juga. Karena bukan tidak mungkin bahwa mereka juga menjalankan atau ada atasannya yang ikut mengawasi dan ikut bersalah berarti. Tapi sebaliknya, ini pihak Laskar FPI ini kan juga sebetulnya juga punya struktur. Kami menemukan bukti-bukti dalam rekaman suara dan lain itu bahwa ada perintah untuk misalnya menghalangi, untuk perintah untuk melakukan perlawanan dan macam-macam. Itu kan satu kompleksitas tindak pidana yang mestinya dia terkait satu sama lain itu harus dibuka ke ruang publik.